Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi a'la. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, para asatidz, para asatidah, bil khusus guru kita bersama ad-da'i ilallah Abuya Sayyid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Rahman Sigap LCRA. Mata'an Allah bil tuli hayat wa bi'ulumi. Juga hadir bersama kita guru kita Habib Ali bin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Rahman Sigap, Sahibul Play, Sahibul Majlis segenap DKM Masjid As-Sams, bil khusus akhina fillah Al Ustaz Abdul Rahim. Juga hadir bersama kita orang tua kita Bapak Haji Samsul Hadli MPD, Kepala Sekolah SMP PGRI 30, Kepala Sekolah SMA PGRI 24, Bapak Haji Sahrul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kiram, al-muhtaram al-muhtaramun, yang kami hormati
para sesepuh, para tokoh masyarakat terkhusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama Abu Ya Al-Habib Abdul Rahman As-Sekap SMH, ya semoga beliau dilimpahkan keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sama-sama kita muliakan, kita hormati Habib tempat majlis yang mulia ini Al-Habib Ali As-Sekap. Juga sama-sama kita muliakan, kita hormati orang tua kita, yaitu Bapak Haji Sofyan Abdul Rahman, Direktur Tetap Majelis Safari Subuh Kecamatan Cipayung. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Safari Subuh Kecamatan Cipayung, Bapak Haji Agus Sundana, maka Allah fituri hayati. Juga para orang tua kita yang hadir di majlis yang mulia ini, termasuk hadir di sini orang tua kita, Bapak Ustaz Nur Rahman, Bapak Ustaz Ghani Ibrahim, Bapak Ustaz Abdul Ghafur, dan lain sebagainya ustaz-ustaz yang hadir di majlis yang mulia ini. Semoga orang tua kita, para asatidz kita, para guru-guru kita, semoga dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Juga tentunya ucapan terima kasih kami berkenan untuk menyelenggarakan kegiatan pada pagi ini. Juga semuanya para yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid dan Mushola se-Kecamatan Cipayung. Kalau mungkin sekarang baru 5 kelurahan, ya, tapi Pak Camat bilang kalau 5 dari 8 sudah 50% berwenang katanya. Juga tentunya para tokoh masyarakat, para pengurus RT, pengurus RW yang saya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Dan mungkin karena tadi malam ada acara di almarhum Haji Salman Suri, para pengurus Kecamatan Cipayung, dan terima kasih. Sementara pimpinan masih saya pegang. Kalau apabila nanti ada pertemuan, ada perubahan, nanti monggo nanti kita pilih kembali siapa yang sudah menjadi ketua. Bapak dan saudara hadirin, mari sama-sama kita ikuti dan dengarkan uraian yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Ad-Da'ilallah Sayyidul Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Sekap wa ilaihi falyatafaddal Rasulullah. Shallu ala Muhammad. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan membacakan hadis Rasulullah SAW di kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 371. Hadis 371, yaitu hadis ini cukup panjang sekali berbicara tentang Uwais Al-Qarani. Beliau ini adalah sosok dari orang yang sangat-sangat mulia dari golongan tabi'in. Walaupun hidupnya semasa Rasul, tapi digolongkan sebagai tabi'in. Kenapa? Karena beliau tidak sempat bertemu dengan Rasul SAW. Karena kita tahu sahabat definisinya adalah man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun wa mata ala islami. Uwais ini adalah termasuk golongan tabi'in walaupun dia hidup di masa Rasul. Karena memang sahabat itu sudah didefinisikan oleh Al-Imam Ali bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun wa mata ala islami. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasul dalam keadaan beriman, meninggalnya pun dalam keadaan iman, maka itulah dihitung sahabat. Jadi syaratnya sahabat itu berjumpa dengan Rasul SAW walaupun sesaat, walaupun cuma melihat doang, tidak sempat bicara, tetap sahabat. Walaupun tidak meriwayatkan hadis, tetap sahabat. Yaitu yang pertama melihat, yang kedua saat melihatnya dalam keadaan beriman, saat melihatnya, yang ketiga meninggalnya dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat. Jadi ada 3 syarat untuk menjadi seseorang yang disebut sahabat Nabi. Yang pertama berjumpa saat Nabi masih hidup. Tapi kalau Nabi sudah meninggal, seperti jamaah safari subuh, nggak bisa tiba-tiba minggu depan bilang, Ustaz, saya ini sahabat Nabi.
Dari mana? Apa yang bermimpi aku, sungguh dia telah melihat aku. Tapi kita melihatnya setelah apa? Nabi meninggal. Jadi penglihatan kita di dalam mimpi ketemu Rasul nggak dihitung syarat pertama. Syarat pertama itu saat Nabi masih hidup. Yang kedua itu bertemunya dalam keadaan beriman. Jadi kalau nggak beriman, walaupun ketemu Nabi nggak dihitung sahabat. Abu Lahab sahabat Tuhan. Abu Jahal walaupun ketemu Nabi, tapi dia tidak beriman, tidak dihitung sahabat, karena dia ini bertemunya dalam keadaan kafir. Jadi jangan ada yang bilang nggak semua sahabat Nabi baik. Buktinya Abu Jahal sahabat Nabi jahat. Itu nggak ngerti sahabat, itu bukan sahabat. Sahabat itu syaratnya bertemu di masa Nabi masih hidup. Yang kedua, dalam keadaan apa? Beriman. Yang ketiga syaratnya mata ala Islami, matinya wafatnya juga dalam keadaan Islam. Jadi kalau meninggalnya murtad, nggak jadi sahabat. Makanya orang yang dengar hadis Nabi di masa itu mulia, orang yang beriman dengan Nabi mulia, orang yang mati dalam keadaan Islam mulia. Tapi lebih mulia lagi kalau melihat Nabi, orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu namanya apa? Keistimewaan nazar. Karena orang tuh kalau ngelihat Rasul, sebuah kemuliaan, atau dilihat sama Rasul, itu sebuah kemuliaan. Maka kita pun kalau lagi ngaji dimanapun sama guru-guru kita, usahain lihat guru. Tapi wa yu'minuna bi wa lam yarawni. Umatku adalah kaumun, satu kaum, alladzina ya'tuna min ba'di, mereka datang setelah generasiku. Wa yu'minuna bi, dan mereka beriman kepadaku. Wa lam yarawni, padahal mereka belum pernah lihat aku. Maka itulah umatku. Dan kita ini berarti apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Kana Umar bin Al-Khattab idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alahu. Karena dulu Umar bin Khattab khalifah yang kedua, mertuanya Rasul, meninggal pada tahun 23 Hijriah. Hadisnya sebanyak 520 hadis. Jadi Umar bin Khattab riwayatnya cuma 520, nggak banyak. Karena dulu Umar bin Khattab idza ata alaihi amdadu ahli Yaman, kalau datang rombongan dari penduduk Yaman, sa'alahum, beliau selalu bertanya kepada mereka. Itu siapa? Umar bin Khattab. Afikum Uwais, apakah ada di antara kalian yang namanya Uwais ibn Amir? Jadi kalau ada datang rombongan dari Yaman, siapa? Umar bin Khattab selalu menyambut mereka dan menanyakan, Afikum Uwais ibn Amir, apakah ada di antara kalian yang namanya Uwais ibn Amir? Suka dipanggil Abu Amr, Uwais ibn Amir al-Qarani al-Yamani. Hatta ahla Uwaisi, setiap datang tanya rombongan dari Yaman, dia ada nggak di antara kalian namanya Uwais? Apa ibn Amir? Nggak ada, udah masuk. Tahun berikutnya haji, jadi ini ditanyanya di musim haji. Umar bin Khattab nggak nyari ke Yaman karena Umar bin Khattab khalifah. Dia harus menjaga kota Madinah dan ngurus Madinah, tidak mungkin nyari apa? Uwais ke kota Yaman. Yaman itu wilayah kekuasaan Umar. Tapi dia datang, ada nggak Uwais? Nggak ada. Ada nggak Uwais? Nggak ada. Dalam riwayat sampai mau kekhalifahan beliau yang ke-9, tahun ke-9 dia menjadi khalifah, ketemu tuh tahun ke-9. Tahun ke-10 haji lagi meninggal Umar, karena Umar menjadi khalifah 10 tahun 8 bulan. Jadi sebelum dia meninggal, 1 tahun sebelum meninggal ketemu. Tapi pertanyaan dari awal, jadi nggak bosan-bosan tiap tahun kalau musim haji rombongan Yaman ditanyain ada Uwais nggak, ada Uwais nggak. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, nggak ada tuh dia ketemu. Hatta al Uwais, lihat sampai kalimat hingga pada suatu hari hatta sehingga datangnya itu bukan setahun, 2 atau 3 sampai apa? Nggak bosen-bosen Umar bin Khattab nanyain Uwais. Terus Umar bin Khattabnya, ada Uwais nggak di antara kalian? Rombongan kafilah dari Yaman ini bilang, Amirul Mukminin
lihat Uwais, ada orang di belakang, karena Uwais nggak dipandang, bukan orang hebat, bukan orang ngetop, jalannya di depan enggak, oh kalau belakang, belakangan jalannya. Akhirnya dipanggil mana? Dipanggil Uwais. Waktu ketemu sama Umar, anta Uwais ibn Amir, kamu Uwais ibn Amir. Qala na'am, dibilang iya, saya Uwais ibn Amir. Qala min Murad, dari suku Murad, ya summa min Qaran, kemudian dari Qaran. Makanya ini gue bilang, yaitu Qarani, makanya disebut Al-Qarani karena dia dari Qaran. Jadi dulu bukan kau punya penyakit sopak, punya penyakit belah, terus Allah berikan kesembuhan kecuali satu koin yang tidak hilang. Kalau nah kata Uwais, iya, kaget juga Uwais, Umar tahu semuanya. Padahal dulu belum ada WA, belum ada. Ternyata memang benar Uwais ini sakit belah. Terus waktu itu ibunya mendoakan kepada Allah supaya Uwais dikasih sembuh. Akhirnya si Uwais bilang, wahai ibu, kalau kau mau mendoakan silakan doakan biar sembuh, tapi tolong sisakan sedikit, jangan sampai hilang nih, tetap masih ada apa belahnya. Kenapa? Biar aku kalau ingat lihat ini jadi ingat, jadi aku bersyukur, ya Allah dulu aku pernah sakit, aku syukur. Kalau bersih semua aku takut lupa dengan apa? Nikmat Allah. Kalau ini lihat bagaimana apa? Dikatakan laka walidah, kamu punya ibu kandung. Kalau nah iya, nah, ini ibu kandungnya. Waktu itu ibu kandungnya sudah usia lanjut, dan dia yang merawat, mandiin dia, nyuapin makan dia, kalau mau sholat ke sana kemari dibawa sama dia, semua dia ngurusin. Waktu itu dia dengar ada Rasul dan ada pengutusan Nabi ke kota Yaman kan, Mu'adz bin Jabal itu kan pernah diutus sama Nabi ke Yaman. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah pernah ngirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Sebelum berangkat, ya Mu'adz, bima tahkumu ahlal Yaman, dengan apa kau menghukumi penduduk Yaman? Qala ahkumu bi kitabillah, saya akan hukum mereka dengan dasar kitab Allah. Fa illam tajid, kalau nggak ada kitab, tidak di dalam kitab, ahkumu bi sunnati sunnati, aku akan menghukumi dengan sunnah. Fa illam tajid ahkumu bi ra'yi, saya akan menghukumi ahli Yaman dengan pendapatku. Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyetujui utusan Nabi Muhammad. Jadi Mu'adz bin Jabal, nah di sana dia termasuk yang dakwah. Jadi penduduk Yaman juga dapat di sini. Ditambah lagi, sebelum Mu'adz bin Jabal datang, ada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang Yaman, dan dia punya kakak datang ke Mekah, masuk Islam di masa Mekah. Lalu kakaknya Abu Hurairah ini balik lagi ke Yaman, dakwah. Abu Hurairah termasuk yang beriman. Jadi sebelum ketemu di Madinah, penduduk Yaman sudah banyak yang masuk Islam. Dan sudah kita jelaskan, penduduk Yaman Arab quluban, hatinya lebih lembut di seluruh Timur Tengah. Yang sekarang Dubai dari semua itu sampai ujung Yaman, dari Mekah, Madinah, Taif, Riyadh, Hijaz, Yaman sampai ke atas ini Timur Tengah, Arab quluban. Kata Rasul, orang Timur Tengah, orang Arab yang paling lembut hatinya ahli Yaman. Abu Musa al-Asy'ari dari mana? Sahabat Nabi dari Yaman. Abu Musa al-Asy'ari itu dari Yaman. Banyak sahabat-sahabat dari Yaman. Jadi ya maaf kalau kagak suka sama orang-orang tertentu mungkin, tapi jangan pakai nyebut-nyebut Yaman. Balik Yaman, balik Yaman. Yaman, ya dipikir Yaman siapa? Zaman Rasul saja Madinah begitu bangga datangnya orang Yaman. Rasulullah muji banyak orang Yaman. Bahkan ini orang yang paling lembut hatinya. Musafah, salaman dari Yaman. Dulu zaman Nabi sebelum masuk orang Yaman ke Madinah nggak ada salaman, nggak ada salaman, yang ada mu'anaqah, pelukan. Setelah melihat orang Yaman datang, salaman, apa kata Nabi? Ini adalah amalan yang sangat luar biasa dari ahli Yaman. Sejak saat itu turun wahyu. Tidak bertemu dua orang yang muslim, fayata sofahani, lalu mereka berdua bersalaman, kecuali digugurkan dosa-dosa keduanya. Dari Yaman itu. Makanya kita kalau ketemu sunnahnya apa? Itu adat Yaman. Kalau nggak mau pakai Yaman, pelukan mulu kalau nggak dicuri
saya pengen ketemu Nabi. Jangan, ibu nggak mau jauh dari kamu. Jadi karena cintanya sama si Uwais, ibunya nggak mau dipisah. Bukan karena urusan makan, enggak, karena cintanya. Makanya waktu doa gobul, doanya itu bukan pegel, doa apa? Doa cinta. Subhanallah. Insyaallah ibu-ibu kita cinta semua sama kita. Ya, sehingga kalau dia berdoa langsung apa? Langsung gobul. Nah ini kadang-kadang kita punya duit, kagak ngasih ibu. Akhirnya ibunya tahu apa? Dia punya duit. Ibu pengen begini nih, ya bu, doain dulu lagi, doain dah biar banyak di sini nanti saya kasih. Ibunya berdoa, oh udah segitu belum nunggu banyak mau ngasihnya dia doa. Doanya itu karena masih ada rasa apa? Itu yang bikin gak kubur. Coba kita kasih ngeliat, ya Allah biar anak saya di sini nambah. Tapi karena cinta, karena dikasih, itu cepat. Jadi Umar bin Khattab udah dapat berita itu dari Nabi belum pernah ketemu. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Belum ada persis sama, nggak kurang sedikit pun berita yang disampaikan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi meninggal, Uwais boro-boro keluar. Jangankan Madinah, berita Uwais, orang kampung Koron saja nggak tahu. Orang kampungnya nggak tahu kalau dia ini anak yang apa? Berbakti. Sampai orang kampung nganggep biasa-biasa aja, bukan orang mulia. Orang lagi jalan rombongan paling belakang, kan yang modal gedean di depan, yang pejabat, yang modalnya gede di depan. Kalau rombongan kafilah, kan kalau ada penjahat nyerang ini sama, ini masuk depan. Terus di depan lagi nanti ada bagian kontrol lokasi depan, di belakang dijaga sampai miskin-miskin. Abu Bakar nggak dikasih tahu. Kenapa? Abu Bakar nggak ketemu. Karena Abu Bakar meninggal 2 tahun 8 bulan setelah Nabi meninggal. Jadi nggak ketemu sama sekali. Umar yang kasih tahu, engkau akan datang kepadamu wahai Umar. Kalau kau ketemu, jangan lupa minta doa sama dia. Kenapa nggak ditunjuk ke Abu Bakar? Abu Bakar nggak bakal ketemu. Karena Abu Bakar meninggal sebelum apa? Uwais datang. Umar yakin bakal ketemu. Tahun pertama nggak ketemu, tahun kedua dia nggak bilang wah kayaknya enggak. Terus karena dia yakin pasti ketemu. Karena Nabi bilang kalau engkau ketemu, minta doa sama dia. Nggak mungkin dia nggak ketemu. Makanya dia cari, maksudnya ketemu dalam artian mengalami apa? Ketemu nih bakal apa? Bakal ada satu masa yang dia akan ketemu dengan dia. Cuma dia ikhtiar. Nah ini Umar bin Khattab kalau kita mau dia udah nggak usah keluar juga pasti ketemu. Udah Nabi bilang ketemu, nggak pakai ikhtiar. Enggak, tetap ikhtiar harus apa? Ketemu. Makanya dia tanya antara setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak usah. Kenapa? Karena dia yakin. Yang kedua, doanya gobur. Ini doanya yang dia minta apa? Minta an yastaghfiraka. Minta supaya kau diberikan ampunan oleh Allah lewat dia nih, lewat siapa? Uwais Al-Qarni. Dia cari, dia tunggu hampir 9 tahun. Cuma mintain apa? Ampunan. Padahal sekelas Umar yang nggak pakai didoain juga oleh apa? Masuk surga ingin dihisab. Apalagi kita. Makanya luar biasa ini. Kalau kita mau bahas lebih detail, sekelas Umar masih apa? Berusaha minta dapat ampunan dari Allah lewat orang-orang yang kama ta'buduhul malaikatu fis sama. Saya pengen ibadah di bumi sebagaimana malaikat ibadah di langit. Maksudnya bahasa kita, saya pengen nyaingin ibadah di malaikat. Oh, la'abudallah fil ardi kama ta'buduhul malaikat fis sama. Pikirnya nggak pernah berhenti. Kenapa nggak berhenti? Malaikat nggak pernah berhenti. Kenapa kamu sholat? Malaikat nggak pernah berhenti sholat. Jadi aku akan menyaingi ini. Luar biasanya dia nggak mau menonjol, dia pengennya apa? Khumul. Kalau bahasa orang sufi itu namanya khumul. Khumul itu apa? Dia pengen masturan di dunia. Dia pengen menjadi orang yang tertutup, tidak dikenal di dunia. Makanya suka dia bilang apa? Kun masturan fid dunya, masyhuran fil akhirah. Jadilah kau orang yang tidak dikenal di dunia. Dia kan tahu Uwais Al-Qarni. Dia bilang, kalau si pejabat ini bilang, taraktuhu, aku tinggalkan. Maksudnya waktu saya pergi, dia ada di mana? Rathal bait, qalilal mata.
rumahnya sangat sederhana, qalilul mata. Harga-harga barang yang berharga nggak ada di rumahnya. Ada di kampung saya. Karena dia pejabat. Saya tinggalkan, dia tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana, kecil, sederhana, miskin lah hitungannya. Terus orang juga biasa-biasa sama dia. Apa kata Umar bin Khattab? Ya'ti alikum, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya'ti alikum, diceritain lagi itu bacaan hadis Nabi kepada pejabatnya. Nah, ini menunjukkan kita kalau tahu ada orang mulia, ada orang lain nggak memuliakan, kasih tahu kemuliaan orang itu. Dia itu orang mulia. Nabi pernah ngomong di ini Uwais Al-Qarni. Di Solo tinggal di Semarang, orang yang baik, masya Allah, begini ceritain. Kalau memang dia baik, sebutin puji. Umar bin Khattab muji. Tahu nggak kamu siapa dia? Enggak, dia tinggal di rumah sederhana. Oh, dia Rasul pernah bilang, diceritain. Dengar begitu, akhirnya beliau ini, si pejabat ini langsung mendatangi siapa? Uwais Al-Qarni. Di dalam riwayat yang lain, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Tuh, dalam riwayat lain kata Umar, Rasul pernah bersabda, tabi'in yang terbaik. Makanya tabi'in, saya bilang tadi ini tabi'in bukan sahabat. Orang tabi'in yang terbaik, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Dia orangnya begini-begini, ceritakan dengan hadis yang disebutkan tadi. Akhirnya setelah orang ini dengar begitu, nggak sabar, dia pengen segera pulang ke kota Yaman. Akhirnya fa'ata Uwaisan, setelah sampai ke Yaman nyari siapa? Uwais. Ketemu, faqala istaghfirli, Uwais, doakan saya biar diampuni oleh Allah. Kenapa? Seperti yang diperintahkan Nabi, kalau ketemu usahakan minta apa? Doa, ampun saya. Kalau anta ahdatsu ahdin bisa farid soleh, gimana kamu baru pulang pergi haji? Kan kamu baru pergi haji. Kata sini anta ahdatsa ahdan, kamu baru aja pulang. Hadatsa ahdan itu baru pulang. Dan orang yang pergi haji juga jangan khawatir, jangan pulang minta doa dong. Untuk apa? Nanti yang datang pasti minta doa. Doa apa? Ya Allah, doa aja yang kita minta. Semoga yang hadir semua diampuni oleh Allah. Selesai. Amin. Al-Fatihah. Dalil dari mana? Ini Umar bin Khattab mintanya istighfar. Ini pejabat mintanya apa? Nabi juga dulu kalau ketemu orang yang mustajab berdakwah, mintain biar diampuni oleh Allah. Itu. Nah kalau kita tak baik dong, biar usaha maju. Jangan usaha mulu, istighfar, kalau dosanya diampuni, usaha insya Allah jadi maju semuanya. Akhirnya dia bilang, Allah istaghfirli, kata si pejabat, kamu yang mintakan ampun kepada saya. Kalau anta ada, kamu kan baru pulang pergi haji, kamu yang doain. Kalau saya tak mau, kamu yang minta doa. Jadi apa? Itu orang soleh. Kok kamu doa juga nih? Uwais langsung engah. Laqaita Umar. Jangan-jangan kau ketemu Umar. Kata siapa? Kata Uwais, laqaita Umar. Kau bertemu dengan Umar bin Khattab. Qala na'am, iya. Sudah. Allahumma ighfir lahu, langsung berdoa. Kenapa? Dia tahu ternyata rahasia siapa? Maka kamu dengar dari Umar, mesti ketemu Umar ya? Iya, ketemu Umar. Orang, apakah Umar nyeritain saya? Enggak. Ketemu Umar, langsung dinyambung. Kenapa? Karena orang yang mengerti pasti menyampaikan bahwa apa yang disampaikan tentang kebaikan dia akan diceritakan. Itu kenapa? Karena otomatis Uwais ngerti, Umar bin Khattab orang yang mati agama, kemuliaan dengar dari hadis Nabi nggak mungkin disembunyikan, pasti disampaikan. Makanya dia dorongan, kamu ketemu Umar waktu haji, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, iya saya ketemu. Ya Allah, ampuni. Langsung dengan Burdah Al-Imam Al-Busiri. Burdah baca Burdah. Itu Burdah itu juga. Nanti kalau kita bahas tentang Burdah Imam Busiri, saya jelaskan cerita kenapa dinamakan Burdah, apa khasiatnya. Intinya kasih Burdah. Kenapa? Kata si perawi hadis, biar nanti kalau ketemu orang, saya tahu Uwais pakai Burdah yang bagus dan akan ikut nama saya, itu Burdahnya siapa? Perawi hadis seperti itu adalah Burdahnya saya, sehingga saya dapat kemuliaan dari Allah karena pemberian saya dipakai oleh orang yang ahli ibadah. Jadi dia dikasih Burdah dan benar, Uwais nggak pernah lepas tuh Burdah. Sholat dipakai, ini dipakai terus
sampai meninggalnya pun dalam pakai burda apa siprowiyah di sini. Nah, ini merupakan sebuah kemuliaan untuk kita. Kalau kita punya rezeki mau kasih kepada seseorang, bila orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena rezeki yang datang dari kita akan digunakan untuk ibadah dan kita lebih dapat pahalanya dibanding kasih kepada orang yang tidak ibadah. Semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya sebagai umat Rasulullah SAW yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh. Dan semoga Allah SWT istiqomahkan kita dan anak keturunan kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum Haji Naman Wijaya bin Haji Mi'in Susadillah almarhum Bapak Nisan Samsuri Susadillah arwahi hadis badati minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa warihi wa ulumi fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al Rasulullah, salamun alaihi. Ya Habiballah, salam alaihi. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya Habiballah. Min nuri Taha salatalah, zikrul ilahi zait ilaiha. Min qalbi Ahmad nusqa wa nurshad. Min qalbi Ahmad lakal murad. Kekasih Allah juga semesta, salawat salam kita semua. Jalan hidupnya pancarkan cinta, kasih dan damai ajarannya.